Coba tebak. Ingat anak terus menerus. Tenang atau galau? Galau. Duh, anak takut sakit, takut celaka, takut ditipu orang, takut mabok, takut pusing. Coba tebak. Ingat uang. Galau atau tenang? Galau, karena kurang melulu ya kan? Yang banyak uang takut berkurang, Pak. Ingat bisnis, takut nanti bisnisnya rugi. Kebanyakan ingat dunia, penyakit. Bukan tidak boleh ingat, tapi tiap ingat suami, tiap ingat istri, langsung ingat Allah. Tutup oleh zikrullah, baru tenang. Kalau ibu terus-menerus mencurigai suami, lihat HP-nya. Padahal ibu nggak tahu passwordnya. Tahu nggak passwordnya, Bu? Jempol kaki. Pusing. Jangan suka berantem, bertengkar. Oh, istri saya tuh cemburuan terus. Padahal saya enggak. Ya tinggal jawab aja enggak. Jadi suami itu begini. Ayo Pak, bikin pernyataan. Bikin pernyataan. Saya benar-benar minta maaf kepada istri saya. Karena tadi malam saya pergi dengan temannya istri, kemudian makan bareng, dan saya membelikan HP terbaru. Semua itu terjadi dalam mimpi istri saya. Tapi saya tetap dianggap salah. Oleh karena itu saya minta maaf. Demikian pernyataan saya yang sejujur-jujurnya. Itu. Nah, hadirin, saya mohon maaf kalau wajah saya agak lowbat. Ini adalah acara ke-6, hadirin. Pagi muhasabah, alhamdulillah. Salat subuh, tausiah. Sudah gitu yang camping lagi ada. Hatta keluarga barusan, itu yang pesantren kilat. Ada segini juga jumlahnya. Sekarang ngejar yang ini. Ini tenaga sisa, nggak apa-apa ya. Semua orang pasti ingin bahagia. Islam, tidak Islam, tua, muda, laki, perempuan. Tapi tidak semua orang tahu kunci bahagia. Bahkan bahagia juga banyak yang tidak tahu bahagia itu apa. Ibu ingin bahagia? Apa bahagia teh? Tuh kan bingung. Ini sudah sering dibahas. Bahagia itu kuncinya 2. Iman dan amal soleh. An-Nahl 97. Tidak pada harta, tidak pada gelar, pangkat. Enggak, itu cuman casing aja. Enggak bisa bahagia. Makin kuat iman, makin bahagia. Makin kuat amal solehnya, makin bahagia. Jadi kalau ibu bapak kurang bahagia, artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. 3 ciri orang kurang iman. 1, apa yang lalu? GTA, kalau tiada akhir. Selalu cemas dengan yang belum terjadi. Kejadiannya belum, tapi menderitanya duluan. Ciri khas orang kurang iman. Kalau orang kuat iman gimana? Tenang wah. Ada Allah. Tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang Allah tetapkan. Enggak usah risau. Ngalir saja. Yang kedua, ciri orang kurang iman terbelenggu oleh masa lalu. Sering sedih, sakit, kecewa, dendam, sakit hati. Padahal yang lalu sudah berlalu, gak bisa diapa-apain. Kalau orang yang kuat iman bagaimana? Yang sudah terjadi memang takdirnya begitu. Emang nasi jadi bubur, tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, baru enak. Jadi udah gak ada ribet-ribetnya. Yang lalu ya udah. Yang ketiga, ciri orang kurang iman khas sekali, ribet hidupnya. Urusan kecil jadi masalah besar. Kerjanya tuh gak jauh, mengeluh, mencela, ngerasulo, ngejelek-jelekin, jengkel, terus ribet. Dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh gak ada enaknya. Kalau orang kuat iman gimana? Enjoy saja.
Karena semuanya jadi amal soleh. Tuh, mau kayak gitu? Kenapa orang kurang iman dan kurang amal? Penyebabnya dua. Satu, lemah ilmu agamanya. Dia nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah ikut kajian, nggak pernah lihat, nggak pernah belajar, jadi ngarang hidupnya. Nggak kenal ke Allah. Kalau nggak kenal ke Allah, ya nggak ingat Allah. Nggak ingat Allah berarti nggak tenang. Nanti dia punya Tuhan gelar, pangkat, ya casing aja yang dituhankannya. Penyebab yang kedua adalah lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Malas itu nafsu tuh. Coba lihat berita yang ditangkap-tangkap itu ya, nggak jauh. Pasti dua ini penyebabnya. Lemah pemahaman agamanya dan lemah jiwanya. Ada yang ditangkap karena zina, lemah kepada syahwatnya. Ada yang ditangkap karena membunuh, itu lemah oleh amarahnya. Ada yang ditangkap korupsi, lemah jiwanya oleh keserakahannya. Orang tuh bermasalah karena kalah oleh nafsu. Benar? Ini udah sering sekali saya sampaikan, tapi yang datangnya beda-beda. Jadi harus saya sampaikan lagi. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bahagia setiap waktu? Bahagia itu apa sih? Tenang bahagia. Sakinah. Ibu pengen bahagia, berarti ibu harus tenang. Mau ngapain? Punya tas baru stres. Aduh saya bahagia, tas pesanan datang. Justru tas itu yang bikin ibu stres. Ya nggak? Kok nggak cocok sama gambar? Ini bahannya kayak gini, rewel. Alhamdulillah. Nanti SOP-nya jangan lupa ya. Kalau ada yang ceramah, air mati. Jengkel sih jengkel ya, tapi udahlah, nggak usah ngambek. Jadi dosa. Tapi dicatat nanti itu ya. Jadi kuncinya tenang dalam segala keadaan. Kalau kita dapat rezeki, itu pasti bahagia tidak? Enggak, belum tentu. Suami ngasih uang ke ibu bahagia tidak? Bahagia tidak? Tergantung jumlah ya kan. Pas dikasih nih ibu kayaknya, cuma segini? Baru juga dapat uang. Kenapa coba? Jadi nikmat yang diberikan Allah itu sama sekali belum tentu bahagia. Sehat, naik pangkat, punya gelar, naik nilai, enggak, sebentar. Yang bahagia itu sebetulnya bukan dapat nikmatnya, tapi syukurnya. Jadi kalau kita minta nikmat, nggak minta syukur, nggak bahagia itu. Emang kalau punya mobil bagus bakal bahagia? Takut kegores. Pajaknya mahal. Riweh, parkir. Lebih stres. Yang penyok-penyok mah tenang. Ketubruk juga udah terlatih. Apa yang punya jabatan tinggi itu bahagia? Enggak bu, takut pensiun. Takut dicopot jabatannya. Capek bu. Capek hidup ini. Ibu kan nikah tadinya mau bahagia. Makanya nerima si dia ini. Ya kan? Jujur bu, yang paling bikin ibu puyeng siapa? Si dia ya. Bukan si dianya. Ibu salah menyikapi si dia. Iya. Ya tadinya saya tuh ingin suami saya tuh soleh, hafiz Quran, akhlakul karimah, duitnya melimpah. Tunggu ya bu. Yang begitu kan gak ada yang mau sama ibu. Jadi harus terima yang ada. Sama ini om juga ya. Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi demi dirimu. Tadinya kan nikah sama itu tuh pengen bahagia ya kan pak? Jelebet nikah leng ya kan? Siapa yang bikin bapak pening? Si dia bukan. Ya tapi saya tuh ingin istri saya tuh soleha, hafizah,
udah dibilangin yang itu nggak ada yang mau sama bapaknya, ya udah. Jadi masalahnya bukan si dia, tapi menyikapi si dia. Orang itu tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Benar? Halo? Nabi Nuh tetap mulia tuh, walaupun istrinya kayak gitu. Nabi Ibrahim tetap mulia walaupun ayahnya begitu. Nabi siapa yang? Oh, Siti Asia, istrinya Fir'aun tetap mulia walaupun suaminya segitu buruknya akhlaknya. Makanya hidup ini bukan tergantung soal ujian, tergantung bagaimana menjawab ujian. Jawaban ujian yang cocok itu cuma satu kalau mau bahagia. Ar-Ra'd ayat 8. Ini nih orang bahagia. Ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Itu kuncinya. Jadi camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi bahagia itu kuncinya adalah zikrullah. Kenapa kita susah bahagia? Berarti kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Kata siapa? Nggak usah ngarang. Banyak zikir, kurang mikir. Mau punya istri kurang mikir? Hah? Ibu mau punya suami kurang mikir? Mau tidak? Bukan begitu jawabannya. Jawabannya adalah tiap mikir jadi zikir. Sok jujur ya, jujur ini ya. Kalau ibu banyak ingat ke suami, jatuhnya jadi tenang atau tidak tenang? Jawab. Kalau ibu terus-menerus ingat suami, jadi tenang atau jadi tidak tenang? Benar. Asli bu. Kelamaan ingat suami itu nggak ada bahagianya bu. Ya jengkel, ya cemburu, ya ngeselin, ya nyebelin, capek bu, salah. Nih om, Aki, Pak, ayo. Kebanyakan ingat istri, jadi tenang atau jadi galau? Galau pak. Mau video call terus ya kan? Apa di mana? Aduh pusing. Bukan tidak boleh ingat, tapi tiap ingat suami, tiap ingat istri langsung ingat Allah. Tutup oleh zikrullah, baru tenang. Coba tebak, ingat anak terus menerus, tenang atau galau? Galau. Loh, anak takut sakit, takut celaka, takut ditipu orang, takut mabok, takut pusing. 11 nih anaknya kan. Cucu 19 nih baru lahir tadi malam 1. Giliran itu, ini lagi diare, ini sesak, waduh, ya kan? Kalau nggak ingat Allah, tegang ini. Apalagi misalkan lagi musim hamil, misal ya. Coba tebak, ingat uang, galau atau tenang? Galau, karena kurang melulu ya kan? Yang banyak uang, takut berkurang pak. Ingat bisnis, takut nanti bisnisnya rugi. Kebanyakan ingat dunia, penyakit. Obatnya zikrullah. Jadi yang namanya bahagia itu adalah tiap mikir segera jadi zikir. Makin lambat zikirnya,
Itu yang bikin kita sengsara. Jelas? Tuh kan gak ada yang jawab, lagi zikir nih ya. So, kita buktikan sekarang. Apa yang paling bikin membuat galau? Sebutkan. Gak ngaku lagi ya. Apa Bu? Ingat mati? Jarang ingat mati kecil yang udah agak deket. Ayo, apa yang bikin galau? Saking banyaknya, jadi bingung. Ibu cemburu lah sama suami. Suka cemburu nggak Bu? Enggak. Terserah ibu lah. Saya nggak akan rela. Nggak cemburu, terserah. Saya nggak mau berantem Bu. Buang waktu. Ingat teorinya yang kakek 70 tahun itu sehat, awet muda, fit terus. Apa rahasianya kek? Saya tidak suka berdebat. Saya tidak mau berbantah-bantahan. Terus kata pemuda ini, jadi menurut kakek kalau kita nggak berdebat, berbantah-bantahan jadi lebih sehat. Ya mudah-mudahan begitu. Nggak mungkin atuh kek. Masa hanya dengan tidak berdebat jadi sehat, jadi awet muda? Enggak mungkin kek. Tahu jawaban si kakek? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres ya kan. Udah dibilangin nggak mau berdebat. Ya dia nggak setuju mah biarin. Kata ibu saya mah nggak cemburu, ya biarin. Ya Bu ya, nggak usah dipaksa. Saya mau cemburu sama siapa? Suaminya nggak ada katanya. Bu, Pak. Misal ibu cemburu, wajar, normal. Tapi jadi stres tidak. Kalau ibu terus-menerus mencurigai suami, lihat HP-nya. Padahal ibu nggak tahu passwordnya. Tahu nggak passwordnya Bu? Jempol kaki. Pusing. Ibu cemburu, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Ya Allah, saya cemburu. Saya jadi sering buruk sangka, saya jadi stres. Titip ya Allah, hanya Engkau yang menciptakan suami saya. Hanya Engkau yang membulak-balik hatinya. Tidak ada satupun yang tidak Engkau tidak tahu, tidak saksikan. Tolong jaga suami saya ya Allah. Ini teh kalau nggak salah lagi puber ketiga ini teh ya. Lincah betul ya. Di rumahnya juga genit. Engkau juga sudah tahu. Titip ya Allah. Halo, lihat tidak ibu sholat? Jawab. Halo, lihat tidak ibu doa? Dengar nggak doanya? Halo, tahu nggak ibu cemburu? Halo, tahu nggak ibu mengandalkan Allah? Dikecewakan tidak? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ibu pasti dibikin tenang. Suami yang tadinya mau ke diskotik misalkan lagi error nih, tiba-tiba jadi ke masjid. Dia juga heran, kenapa saya jadi ke sini? Apa susahnya Allah ngebulak-balik hati, benar? Emang kita bisa begini karena kita? Enggak, karena Allah aja ngasih taufik. Kalau enggak ke sini, Pak. Sama Bapak juga ya. Aki-aki jangan suka berantem, bertengkar. Oh, istri saya tuh cemburuan terus, padahal saya enggak. Ya tinggal jawab aja enggak. Papa tadi sama siapa pergi? Kenapa? Ini saya baru lihat nih video nih ya. Ada pengakuan seorang suami. Mau saya perdengarkan? Kasihan suami ini ya. Dia dicemburuin terus sampai kayak gini nasibnya, coba lihat. Mana tadi tuh saya? Hilang lagi. Udahlah. Jadi suami itu begini. Ayo Pak, bikin pernyataan. Saya benar-benar minta maaf kepada istri saya. Karena tadi malam saya pergi dengan temannya istri. Kemudian makan bareng. Dan saya membelikan HP terbaru. Semua itu terjadi dalam mimpi istri saya. Tapi saya tetap dianggap salah.
Oleh karena itu saya minta maaf. Demikian pernyataan saya yang sejujur-jujurnya. Itu selesai. Udah Bu, makanya kalau mau tidur berdoa dulu. Jadi saya jadi kayak gini. Yang mimpi beliau ya enggak. Tenang aja Pak. Kalau istri lagi bete, lagi rewel, lagi gitu, udah doa aja yang banyak. Ya Allah, sudah 3 jam sidang ini tidak ada akhirnya. Bolak-balik terus ya dalam hati ya. Engkau juga sudah mendengar. Tuh lihat kalau matanya segini. Ya Allah, kasihan istri saya ya. Udah baru keluar dari salon jadi petot begini. Tolong ya Allah, lindungi. Apa komat kami? Apa komat kami? Pasti ngadu ke Allah ya? Iya, Bu. Mending ngedoa Pak daripada bertengkar mah. Betul tidak? Saya sudah minta maaf Pak, tapi istri saya tidak memaafkan. Ya nggak apa-apa, nanti ada waktunya. Ya nggak? Tinggal tobat, doakan kebaikan, berbuat baik. Nanti ada waktunya. Pak, beliin dong kerudung 1 set dengan bajunya dan sepatunya. Kan ibu kemarin udah beli. Gak usah gitu, kalah nanti ya. Ibu kan udah beli. Bapak jangan gitu, sebaik-baik sedekah tuh buat istri Pak. Nah kan kalah. Udah ibu mau beli ya sok atau milih yang mana ya. Kalau udah dapat kasih tahu Papa, nanti harus bayar kemana. Bapak udah gitu gampang. Tinggal doa, ya Allah. Ini udah ketiga kalinya minggu ini. Engkau juga sudah tahu. Sudah menipis ya Allah. Engkau sudah tahu. Duitnya tinggal dikit. Tapi saya gak mau ngecewakan istri. Tolong ya Allah diatur gimana gitu ya. Yang aman. Engkau maha mengatur. Tolong ya Allah. Kalau toh nanti Allah mau ngasih, rezekinya ada Pak. Kalau nggak ada, si ibu bakal ngomong gini. Nggak ada Pak, nggak usah. Ini juga masih ada. Maafin ya Pak, nggak apa-apa, nggak usah beli. Allah yang ngebulak balik. Yes, gitu. Daripada berdebat, betul tidak? Serius, hadirin. Kita jarang ngandelin Allah, betul tidak? Ngandelinnya berdebat, ini udah dihisapnya berat loh. Allah pelit mah pelit aja pakai hisap-hisap. Jadi bertengkar. Mendingan doa. Doa itu bisa mengubah takdir. Ini kuncinya, Bu, Pak. Kita tuh jarang mengandalkan Allah. Padahal semua itu bisa terjadi hanya dengan izin Allah. Baik nikmat maupun musibah. Kita mah semua dipikir, dibahas. Capek hidup kayak gitu teh capek. Bertengkar teh capek, Bu. Benar? Kalau suami lagi error, ya udah dengerin aja. Iya, Pak. Iya, Pak. Ngerti gak sih, Bu? Ngerti, Bu. Jawab dong. Ini juga sedang menyimak, Pak. Supaya jawabannya nanti benar. Nah, gitu atuh. Iya, Pak. Saya mengerti betapa beratnya jadi seorang lelaki. Tanggung jawab dunia akhirat. Saya minta maaf. Sebetulnya Papa tuh gak terlalu emosi sih ya. Insya Allah. Ini lumayan Ibu. Ya keluar itu Bu. Doa. Gak bisa kata-kata ngebulak balik hati. Enggak ada ceritanya. Kita bicara itu amal soleh. Maka bicaralah perkataan yang disukai Allah. Nanti Allah yang ngebalikin hatinya. Jelas? Nah gitu. Ini urusan rumah. Gimana urusan anak? Sama Bu. Gimana? Kita nggak tahu apa-apa tentang anak. Tahu apa kita? Anak itu ciptaan Allah. Anak itu milik Allah. Anak itu dibulak-balik hatinya oleh Allah. Kita nggak bisa. Kita nasehatin anak mau ngomong apa? Anak-anak udah tahu modal ibu bapak ya kan? Kalian harus soleh anakku sekalian. Kalian harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sejati.
Anak udah tahu bapak jarang mandi, ya nggak? Cicilan banyak, jarang ke masjid. Ngaji nak. Ibu ingin kalian nanti membawa mahkota untuk ibu di akhirat. Kata anak, kenapa tuh ibu nggak bawa sendiri, ya nggak? Kita minta anak ngaji supaya bawa mahkota buat kita. Kita sendiri nggak mikirin bawa mahkota buat orang tua kita, kan? Dan anak-anak tahu itu. Kan tahu kalau ibu baru jilid 2, nggak naik-naik. Jelas? Datang nikmat, langsung ingat bahwa yang ngasih itu siapa? Allah. Suami, orang tua, atau siapapun yang jadi jalan, itu jalan, bukan sumber. Kalau kita ingat rezeki dari Allah, lewat siapapun, berapapun jumlahnya terserah Allah dong. Betul tidak? Dikasih misalkan biasanya dikasih segitu, sekarang segini. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Pak. Tapi itu cuma setengahnya dari kemarin. Gak apa-apa. Hari ini dapat segini. Saya udah gak ada lagi Bu. Shh. Allah yang ngatur rezeki Pak. Syukuri. Rezeki itu tidak harus kepikir dan kelihatan. Kalau udah waktunya datang nanti ada. Maaf ya Bu, saya udah kerja keras hasilnya. Shh, gak apa-apa. Ini yang kita syukuri. Oh, so cute. Betul tidak? Nah, saya duitnya. Mikir dong Pak. Mikir. Belum tahu harga cengek berapa. Aduh. Mau ngapain ngebahas cengek di depan suami? Nanti dilewekin cengek jadi masalah. Shh, syukur. Halo, lihat tidak ibu bersyukur? Lihat tidak? Halo, lihat tidak nggak ibu lagi rewel? Mana yang disukai, yang syukur, yang rewel? Gitu Pak. Allah. Jadi lihatnya sumbernya. Kalau lihat makhluknya jadi masalah. Misal ya, ada orang menghina. Kalau lihat makhluk sakit hati kita Pak. Yang menghina manusia, katakanlah tetangga menghina. Ya, tetangga ciptaan siapa? Makhluk milik siapa? Menghina kita izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Mungkin ada yang terjadi tanpa izin Allah? Tidak mungkin. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tetangga menghina kita, izin Allah. Ada hikmahnya tidak? Ada rencana Allah tidak dibalik semua ini? Kebetulan bukan? Bukan. Pasti ada. Dihina orang, langsung ingat Allah. Qadarullah wa masya'al fa'al. Ini sudah takdir Allah. Waktunya saya dihina sekarang. Ya Allah, saya terima episode ini. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho ke takdir, Allah ridho kepadanya. Ya Rob, apa maksudmu saya dihina begini? Pasti ini karena dosa-dosa saya. Saya pernah menghina orang. Astagfirullah ya Allah. Engkau takdirkan orang menghina saya untuk mengingatkan dosa saya. Astagfirullah. Oh iya, saya pernah menghina pembantu. Astagfirullah. Saya pernah menghina si Bu Fulana. Astagfirullah. Ini mah kemana? Kita mah kemana? Betul tidak? Tebak, galau atau tidak kalau seperti itu? Enggak. Alhamdulillah penghinaannya sederhana. Hanya disebut ibu si banyak omong. Sebetulnya bukan penghinaan, itu kan fakta ya. Ibu aja yang terlalu sensi. Alhamdulillah saya cuma disebut si banyak omong. Berarti tetangga saya tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak kotombe, banyak bekas bisul, ya kan, banyak rorombeheun. Dia nggak tahu sederhana kok penghinaan orang ke kita mah, ya kan? Saya kan udah pernah dihina rame-rame, betul tidak?
Nggak ada apa-apanya tuh Pak, dibanding kehinaan yang tidak diketahui para penghina. Dan bukan menghina lagi, orang ngomong fakta. Si Agim nggak nyangka, ya pasti nggak nyangka ya nggak. Saya juga nggak nyangka ya. Namanya takdir. Emang jodoh bukan takdir. Jangankan jodoh, daun jatuh aja tertulis di Lauh Mahfuz. Makanya jangan suka ikut campur. Dulu ngomongin, sekarang datang lagi. Jadi kurang bahagia itu rumus sederhananya delay, telat ingat Allahnya. Pikir sakit hati, udah nggak apa-apa, dihina mah nggak ada masalah. Nabi Muhammad aja yang mulia dihina, bener? Masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina? Aneh. Nggak ada masalah dihina orang tuh. Yang masalah tuh kita menghina orang. Yang masalah tuh salah menyikapi yang menghina. Itu masalah. Dihina penggugur dosa, betul tidak? Nggak ada masalah sama sekali. Apakah kalau ada orang sebel ke kita, rezeki kita berkurang? Jawab, enggak. Yang ngatur rezeki mah Allah. Sok aja mau menghina mah. Penggugur dosa, harusnya kita berterima kasih. Karena yang menghina itu yang membuat kita sadar. Gugur dosa, kita latihan sabar, dapat pahala. Kirim bolu harusnya sama yang menghina, bukan dendam. Beda kan? Beda enggak hidupnya? Beda Pak. Saya udah ngirit sekali tenaga buat ceramah di sini Pak. Ai jelebete barusan anak-anak itu kan dari SD. Nggak mungkin bicara pelan ya kan? Gorowo. Alhamdulillah. Ada pertanyaan silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bertanya bahwa untuk hidup tenang itu dengan selalu mengingat Allah dengan zikrullah. Yang saya pertanyakan, bagaimana cara berzikir yang benar dan supaya kita itu selalu tenang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Waalaikumsalam CBY, cepat kembalikan urusan apapun kepada Allah. Pokoknya kejadian apapun, senang ataupun musibah, cepat. Ini izin Allah. Makin cepat makin tenang. Itu akal. Kemudian lisan menyebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu zikir. Atau tambah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini udah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendaki. Zikir itu, ya. Hati yakin ini terjadi izin Allah. Allah melihat segalanya. Itu udah zikir. Zikir itu ada 4. Ada zikir lisan, seperti yang biasa disebut subhanallah, asmaul husna, doa, baca Quran. Ada zikir akal pikiran, menafakuri. Oh, ini takdir Allah nih. Ya, ini ciptaan Allah. Allah yang membuat semua ini, tidak yang sia-sia. Ada zikir hati, Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengatur segalanya. Yakin, ini setiap omongan didengar oleh Allah nih. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Ada zikir tubuh, mematuhi apa yang Allah sukai. Itu sudah zikir tubuh. Bapak kesini lagi zikir nih Pak. Datang belajar agama, ini zikir karena Allah yang nyuruh. Semua perintah Allah itu adalah zikrullah. Jadi kalau mau tahu apa prioritas utama yang terpenting dalam hidup, belajar ma'rifatullah, belajar mengenal Allah. Kalau udah kenal Allah, udah lebih ringan hidup ini. Sholat nggak khusyuk, kenapa? Nggak kenal ke Allahnya, baru belajar sholatnya. Kalau yakin ke Allah mah nggak begitu ribet Bu. Semua teh milik Allah. Semua itu ada di dalam genggaman Allah.
Semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Makin yakin ke Allah, enggak akan berharap ke makhluk, enggak percuma berharap ke makhluk. Kalau Allah enggak ngasih, enggak kejadian juga. Makanya Rasulullah bersabda, ihfazillaha yahfaz. Jagalah Allah, jagalah apa yang Allah sukai, termasuk jaga lisan selalu zikir, yahfaz. Allah bakal ngejagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, apa yang Allah perintahkan jaga. Niscaya yang kau dapati Allah di hadapanmu. Artinya Allah bakal menuntun, melindungi. Wa idza sa'alta was'alillah. Kalau mau minta, minta hanya ke Allah. Kalaupun bicara ke orang minta cuman mulut, nggak pakai hati. Wa idza sta'anta, mau minta tolong, wasta'in billah. Minta tolong cuman ke Allah. Kalaupun minta tolong mulut ke orang, nggak pakai hati ke Allah. Wa'lam, ketahuilah, jikalau bergabung semua umat akan memberikan kepadamu satu manfaat, tidak akan datang manfaat kecuali yang Allah tetapkan untukmu. Jikalau gabung semua umat mau mencelakakanmu, memberikan mudarat, enggak akan kena kepada kita mudarat kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kita. Kalam sudah kering, pena sudah kering, lembaran sudah ditutup. Tenang saja, fokus saja kepada yang apa Allah perintahkan. Ya, nggak usah ribet. Kalaupun kejadian bagus, syukuri. Gak cocok, sabar. Dengar ya, semuanya akan berlalu. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, pesta pasti usai, malam pasti ganti jadi siang. Show must go on. Do not on. Itu. Sok, lihat. Ibu ngambek, dengerin aja, pasti berhenti. Mustahil ngambek seharian, capek. Bapak teh gitu. Sabar aja. Semuanya ada waktunya. Benar? Makanya jalanin aja hidup. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Gitu. Gak usah ribet. Ada pertanyaan? Kita berhenti 11.15 ya, 11.20, 15. Pertanyaan ada nggak? Bagus yang nanya. Tadi siapa yang mau nanya teh? Udah pertanyaannya belum? Ya silakan. Mau kemana? Itu deh. Oh ada yang nanya. Bapak mau nanya? Boleh Pak, tapi nggak dijamin dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Hakim. Saya pengen nanya, hati ini gampang dekat dengan Allah saat kita ada masalah gitu. Itu gampang sekali. Tetapi pada saat tidak ada masalah, pada saat baik-baik saja, hati ke Allah ini tidak segampang pada saat ada masalah. Itu kira-kira bagaimana ya selalu terjaga? Oh, berarti siap-siap dong masalah terus itu. Lah kan Allah tuh menciptakan apapun, baik perintahnya maupun takdirnya, goalnya cuma satu Pak, supaya zikrullah. Hidup ini tuh tugas kita tuh satu Pak, zikrullah. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, masalul ladzi yadzkuru rabbahu walladzi la yadzkuru rabbah masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikrullah dengan yang tidak zikrullah seperti perumpamaan orang hidup dan mayit. Baru dianggap hidup kita ini oleh Allah kalau lagi zikir. Kalau enggak mah zombie aja. Makanya tadi naik mobil ke sini, ngobrol, denger lagu, hura-hura, enggak ada yang ingat ke Allah. Itu mobil namanya mobil jenazah.
Di kamar, ibu ngobrol sama suami ngaler ngidul, lihat video, lihat di TV, nggak ada ingat ke Allahnya. Itu kamar mayit. Arisan, ngobrol aja, ngobrol lintas, itu arisan zombiwati. Bapak nanya apa tadi? Gimana supaya zikir terus? Iya Ustaz. Pak, kalau kita emang ujian tuh, kita sering nyambut ujian tuh kesusahan, salah. Ujian tuh kesenangan dan kesusahan. Dalilnya Al-Anbiya ayat 35. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Al-Anbiya 35. Berat mana ujiannya? Susah atau senang? Beratnya ujian itu adalah yang paling mudah lupa ke Allah itu berat. Dipuji atau dicaci yang berat? Dipuji. Orang kalau udah dipuji lupa ke Allah, Pak. Mana yang suka yang berat? Sehat atau sakit? Ujian berat sehat atau sakit? Penjahat banyakan sehat, banyakan sakit. Hah? Coba begal. Sekarang begalnya sakit, ya, dia salah urat. Kemudian dia juga lagi migrain dan sariawan. Terus pikun. Coba begal gimana? Mana rek begal? Justru karena otot kawat balung besi leher beton dia ngebegalin, betul tidak? Coba debt collector pikun, bisa ditagih itu bosnya sendiri oleh dia. Bu, Pak. Jadi sehat itu lebih berat ujiannya. Dan yang maksiat mah banyak yang sehat-sehat. Yang sakit mah, halo. Mana sehat Allah? Enggak. Ibu juga gitu. Kalau suami lagi baik-baik aja mah enggak ingat ke Allah. Tapi suami lincah, duh ya Allah. Saya tidak menganjurkan lincah. Kenapa Bapak lincah? Supaya istri saya dekat dengan Allah. Enggak usah gitu juga Pak. Jadi caranya Pak, ketika dapat nikmat, sadari nikmat itu ujian. Bukan nikmat asli. Baru jadi nikmat asli kalau Bapak jadi dekat dengan Allah. Rasulullah itu sholat tahajud itu sampai bengkak kakinya Pak. Ditanya oleh istrinya, engkau sudah diampuni dosa lalu dan yang akan datang. Kenapa ibadah sampai gini-gininya? Saking lamanya sholat. Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah saya jadi hamba yang bersyukur? Makanya kalau Bapak lagi senang, tahajud yang bagus, ngaji yang bagus, zikir yang bagus. Kalau enggak, kalau Bapak ingat ke Allahnya lagi susah, ya udah nanti langganan, ya kan? Susah terus kita. Ya Allah seneng, Bapaknya jadi zikir terus. Mau? Makanya kalau lagi diberi kesenangan tuh sujud syukur, hamdalah. Mama tetap refleks, gelas enggak, singkuat. Terima kasih, nggak ada yang nanya kan? Jangan suka mempersulit orang lain, Bu. Terakhir, nggak boleh memperlihatkan. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perwakilan kami dari Masjid At-Taqwa Komplek Bumi Langgeng Cileunyi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Gini Pak Ustadz, gimana cara mendapatkan hati ikhlas apabila kita diberi ujian atau musibah yang sangat berat dengan atau dari orang terdekat, tapi bagaimana harus menghadapinya? Hati ini
kadang suka tidak ikhlas. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mohon maaf ya, berulang-ulang saya bantu mengingatkan. Ada saya, ada kami, ada kamu, ada kita. Ya, ini beda-beda ya. Jadi menggunakan kata kita harus hati-hati ya Bu ya. Karena saya jadi ke bawah. Kemarin ada ibu-ibu muda. Gimana ya anak kita? Aduh anak kita. Berarti saya bapaknya ya kan. Please tolong hadirin. Ada juga mahasiswi. Gimana kalau kita tidur malam? Apa kita tidur malam yang sendiri-sendirilah. Ada urusan jadi fitnah, betul tidak? Tolong pengumuman ya kepada semua yang mau nanya, please. Kalau nyebut kita tuh saya jadi ikutan. Iya kan? Kalau nyebut anak kita jadi saya bapaknya ya kan? Jadi pertanyaannya apa? Bu, jawabannya sama Bu. Sepanjang hidup bakal diuji sampai mati. Mungkin ada dari anak, dari suami, dari orang tua, dari mertua, atau dari kita sendiri. Kuncinya kalau sudah terjadi, terima takdir itu Bu. Memang tidak mudah ya. Tapi kalau diterima, hati jadi lapang. Gini nih ya, lagi jalan, genteng jatuh kena jidat. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Gimana enggak terima? Itu tanda terimanya udah jelas. Benyut begitu. Enggak punya pilihan kecuali terima. Udah, betul ya? Kayak ibu ya. Siapa yang berat nih di antara ibu-ibu? Ya enggak nerima jadi tua. Dulu saya enggak gini, iya Bu, udah jangan ngomongin dulu. Dulu mah ibu teh bayi. Kenapa sekarang jadi begini? Karena udah waktunya begitu. Terima jadi tua teh hadirin. Terima, nggak bisa kita kelihatan muda terus, nggak boleh dirawat, diurus, tapi ya nggak usah maksain. Udah pasti ada batasannya. Misalkan ibu ingin rengkeng ya wajahnya, terus di sini di belakang kerudung pakai jepitan jemuran supaya ya itu teh ada masanya Bu. Nanti ada waktunya jepitan jemuran udah nggak ngepek ya, dikini kalau lenyot ke sini. Terima episode apapun. Harus nerima dulu. Faman rodiya falahu ridho. Ya Allah, saya terima ujian ini. Saya terima takdir ini. Namanya bukan ikhlas Bu, tapi ridho. Kalau ikhlas tuh berbuat. Kalau ridho tuh nerima takdir. Di sini masalah terbesarnya ini. Kalau nasi jadi bubur, terima. Baru bisa nyari cakwe, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng jadi bubur ayam spesial. Kalau enggak nerima, enggak jadi apa-apa. Kamu sih pakai airnya kebanyakan, tetap bubur. Udah dibilangin, habis ibu sih teriak tambahin air, yang denger kan berlima. Jadi datang masing-masing membawa satu gayung. Udahlah. Oke, terima jadi tua ya. Masa kemasan, terima, jangan ngoboy wae ya kan. Nggak usah maksain diri pakai seragam SD. Enak Bu nerima takdir tuh. Ya, ini saya ujian sekali hari ini ya. Ada beberapa jadwal ya nggak masuk jadwal, tapi saya harus masuk. Saya terima. Ada tadi ujian yang berat tadi pagi itu ya. Yaitu waktu muhasabah Bu. Sepertiga malam terakhir jam 3 berapa deh. Lagi husu-husunya saya berbisik begini ke panitia, tolong matikan lampu yang luar. Nah, maksudnya supaya tidak ada terdistraksi lah, supaya bisa lebih khusyuk gitu kan, lagi malam daripada lampu terang.
ujiannya datang, Bu. Yaitu yang matiin lampu tuh nggak tahu yang mana, jadi gelap bray. Tiba-tiba yang atas, yang ini mati lagi. Jadi kayak diskotik kan. Aduh. Makanya lagi sedih-sedihnya. Itu cobaan terberat buat saya. Bray, rup lagi ini bray yang ini. Rupanya yang nyetrekin tuh lihat itu bukan. Tapi kan bagi yang diceterkin jadi kayak diskotik itu bray. Siapa ini? Aduh, marah tadi pagi itu nyesel saya marah yang siapa tadi? Itu saya nyuruh itu, panggil orangnya. Kenapa? Ya tadi saya nyoba, tahu enggak lampunya? Enggak tahu. Jadi cekluk segitu banyaknya jadi ramai. Aduh, rugi saya nggak cocok dengan ceramah ini, ngambek tadi pagi saya Pak, astagfirullah. Jadi aja dikasih uang oleh saya nebus ya. Harus minta maaf kalau udah ngambek ya. Selain minta maaf kasih duit lah ya. Siapa yang dimarahinnya? Rugi saya. Jadi teori mah gampang lah artinya gitu. Prakteknya mah perlu perjuangan. Terima kasih Bapak Ibu, para pemirsa mohon maaf ini di ngik-ngok sekarang banyak sekali ya, lagi banyak sekarang ya. Lagi libur. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai Allah yang Maha mendengar, ampuni segala perkataan yang salah, yang sia-sia. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang Engkau berkahi ya Allah, ilmu yang manfaat. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau saksikan setiap maksiat, dosa. Ampuni kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi. Astagfirullah. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang, padahal kami sudah berusaha tobat. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini merasakan nikmatnya yakin kepadamu. Jadikan hati ini hati yang tidak pernah lupa kepadamu. Tolonglah kami agar bisa zikir padamu setiap saat, dimanapun, kapanpun. Jangan biarkan hati ini berharap kecuali hanya padamu ya Allah. Jangan biarkan hati ini takut selain takut Engkau murka. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini jadi ahli sholat yang khusyuk, ahli Quran. Jangan biarkan lepas Quran dari diri kami. Jadikan ahli sedekah, bukakan rezeki yang halal berkah, dan ringankan kami bersedekah ya Allah. Cabut kekikiran dari diri kami. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini jadi ahli tahajud, ahli kebaikan dimanapun berada. Bisa menahan nafsu kami ya Allah. Sehatkan lahir batin kami. Kumpulkan dengan orang-orang baik ya Allah.
Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Berikan kepada kami undangan ke Baitullah-Mu ya Rabb. Sempurnakan haji hajah mabrurah. Allahumma aizal Islam al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansurhum alal qawmiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadirin.